kita atau kandidat-kandidat yang memang berminat untuk ke luar negeri, khususnya pemagangan atau SSW di Jepang, menemukan lembaga yang tepat. Salah satunya di kita, di OSL Jaya, sebagai senior organization yang berizin, kemudian juga di kita juga keterkaitan dengan izin P3MI ada anak perusahaan kita di Talent Indonesia Jaya. Nah, kalau disampaikan terkait benefit, mungkin benefitnya cukup banyak ya. Salah satunya pengalaman kerja, bahasa Jepang. Kita tahu sendiri, bahasa Jepang ini keterkaitan dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ini luar biasa banyak, sehingga pemagang atau SSW, pemagang yang kita kirimkan yang sudah kembali lagi ke Indonesia banyak sekali melanjutkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, memperluas relasi dan terutama bisa sedikit menabung. Sedikit terkait dengan SSW atau Tokutei Gino, apa sih sebetulnya SSW dan Tokutei Gino ini? Mungkin ada beberapa peserta atau kandidat ya siswa yang belum paham ini SSW apa ya, pemagangan itu apa ya. Kalau tadi mungkin SSW ini visa yang baru semenjak 2019 ini ada ya, hanya untuk 8 negara di dunia saja termasuk di Indonesia. Jadi Jepang kasihnya ke kita untuk 14 kategori industri sebagai tenaga kerja berkemampuan khusus. Jadi sebagai pekerja bukan sebagai trainee. Persyaratan bisa diperoleh di Jepang maupun di Indonesia, kesempatannya luas. Jepang saja mentargetkan dalam waktu 5 tahun ini ada 69.000 atau 70.000 orang dengan visa ini. Sangat-sangat terbuka untuk kita. Gitu. Kalau dilihat rinciannya ini ada 14 kategori industri, mulai dari perawatan lansia nomor 1 sampai dengan restoran terakhir. Oke. Selanjutnya, kelebihan mungkin untuk visa SSW ini dibanding pemagangan, salah satunya adalah adanya tunjangan, ya bisa pulang sementara dibandingkan dengan pemagangan. Kalau pemagangan, kalau memang 3 tahun ya harus kontrak sampai habis gitu ya, selain dari kontrak yang panjang minimal 5 tahun. Sehingga di kami salah satunya program kami ini untuk persiapan SSW-nya. Ya, karena salah satu dari persyaratan SSW untuk mendapatkan visa SSW itu harus menguasai bahasa Jepang minimal level N4 dan menguasai skill. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum tahu, adik-adik sekalian yang mengikuti, kita dalam bahasa Jepang ini ada 5 level ya. N5 paling rendah, N1 paling tinggi. Jadi untuk SSW sendiri minimal level N4. Gitu. Sehingga OSL Jaya ini tadi mempersiapkan teman-teman yang memang masuk program kami untuk mendapatkan sertifikasi SSW. Apa sih memang peluang kerjanya? Untuk peluang kerjanya itu sendiri, kita contoh selain non-caregiver, melalui OSL Jaya ada contoh gambaran kerja di sektor perikanan, budidaya. Contoh masa kontrak 5 tahun, ya. Hari dan jam kerja ini masih sama, 8 jam per hari, setelah 1 jam. Gaji bersih, ini gaji bersih minimal di angka 15-20 jutaan. Ya. Kemudian disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Contoh pekerjaannya apa sih sepertinya? Ini biasanya ini keterkaitan dengan SMK Perikanan. Kita juga ini bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, bekerja sama dengan Sekolah Umum Perikanan di bawah Kementerian, dengan Poltek, kita bekerja sama di sana. Dan alhamdulillah dari mulai tahun kemarin, 2 tahun kemarin juga sudah mulai perekrutan dan sudah ada yang lulus untuk wawancara dengan perusahaan, tinggal menunggu keberangkatan. Untuk pekerjaannya sendiri ya seperti pemberian pakan, pengiriman, pergantian jaring biasanya. Terus setelah di laut itu di darat ya ada persiapan perbaikan jaring dan lain-lain. Malah rencananya ke depannya ini dibutuhkan untuk bukan hanya untuk penangkapan saja, tetapi kandidat-kandidat yang memang memiliki pengalaman di bidang engine ya, agar bukan hanya sebagai penangkap ikan saja, tetapi bisa sebagai nahkoda kapal. Itu harapannya di sana. Dan peluang kerja saat ini yang ada itu untuk laki-laki.
Selanjutnya gambaran sektor kerja lain yang lainnya ada saat ini itu pembersihan interior gedung. Jadi betul-betul sebagai profesional cleaning service. Ini masa kontrak 5 tahun. Gajinya mungkin tidak sebesar yang tadi. Ini standar di 13 sampai 15 jutaan per bulan. Di mana pekerjaannya itu cleaning service. Tapi memang profesional untuk interior building. Seperti pembersihan interior, permukaan lantai, dinding, atau furnitur lainnya. Dan saat ini peluang kerja saat ini diutamakan untuk perempuan. Mohon maaf, tadi seperti yang disampaikan oleh Direktur kami, Pak Imron, untuk di building cleaning sendiri, kita sudah bekerja sama dengan salah satu BLK, yaitu dengan di Bekasi, ya, untuk terkait dengan pembelajaran. Bagaimana caranya kita berkolaborasi antara Sengaja dan pemerintahan, khususnya lembaga training di pemerintah. Lulus ya untuk sertifikasinya dan memang sesuai memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, di kita juga ada gambaran kerja untuk di sektor pertanian. Ini peluang untuk sektor pertanian. Masa kontrak sama 5 tahun. Namun untuk di pertanian ini ada kontraknya itu ada 2 jenis, yaitu kontrak jangka panjang 12 bulan kerja dalam waktu 1 tahun, ada juga kontrak pendek, yaitu mungkin 6 sampai 7 bulan kerja saja dalam waktu 1 tahun. Biasanya kontrak pendek ini, itu pada musim dingin itu tidak bekerja. Sehingga pulang dulu ke Indonesia, baru kembali lagi ke Jepang pada saat musim panen, musim tanam. Jam kerjanya sama, kurang lebih 8 jam per hari, dan range salarinya antara 8 sampai 20 juta per bulan, tergantung musim tanam dan musim panen. Pekerjaan di sektor pertanian saat ini kebanyakan ini pertanian di sayuran seperti salada, sawi, kentang, jagung. Apa sih pekerjaannya? Biasanya pembuatan lahan, penanaman, sampai dengan pemanenan. Peluang kerja saat ini untuk dikhususkan di laki-laki. Selanjutnya, ada juga peluang kerja untuk di sektor industri pengolahan makanan. Kontraknya sama, 5 tahunan, di mana range salarinya ini standar ya di 13 sampai 18 jutaan. Ini pekerjaannya itu di pabrik biasanya pembuatan atau pengolahan makanan. Dan peluang kerja saat ini yang dibutuhkan adalah untuk perempuan. Dan kemudian ini akan running di kami mungkin suatu saat nanti, ini belum running saat ini, tapi peluangnya itu kita sudah menangkap bahwa akan ada kebutuhan di sektor industri perhotelan dan jasa boga. Ini masa kontraknya sama 5 tahun dengan range salary 13 sampai 15 juta per bulan. Pekerjaannya seperti apa sih? Untuk di front office, ya, waitress atau cashier. Peluang kerja saat ini untuk perempuan. Ini adalah beberapa contoh peluang kerja yang kita tangkap khususnya untuk di SSW atau Specified Skill Worker. Kalau mungkin diestimasikan ini tabungan minimal dalam waktu 5 tahun itu 400 jutaan minimal ya, itu ya, tergantung dari kandidatnya masing-masing bisa menabung berapa banyak. Kalau memang hanya pendapatan bersih saja ini 13 juta, paling rendah itu 13 juta. Iya gak sih, Mila teh guru RAT ya. Iya, Jepang. Selanjutnya, apa memang persyaratan-persyaratannya? Untuk persyaratannya itu sendiri tidak jauh berbeda dengan Caregiver. Namun, untuk persyaratan di kami, ini minimal ya SMA atau sederajat, jadi SMA, SMK, semua jurusan sederajat ini berpeluang untuk ikut dalam program peluang kerja yang tadi, yang disebutkan. Namun untuk program perikanan itu memang background-nya harus dari sekolah perikanan ya. Jadi wajib dari sekolah perikanan. Baik itu jurusan perikanan budidaya atau perikanan tangkap. Dan untuk program hotel atau restoran harapannya
memiliki background pendidikan minimal dari SMK perhotelan, pariwisata, atau jasa boga. Untuk usia sendiri, yang dibutuhkan saat ini, memang ini tidak fix ya, tapi yang dibutuhkan saat ini di lapangan sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Namun sesuai dengan permintaan atau request user, kadang usia ini bisa sampai dengan 30 tahunan. Tinggi badan sama dengan Kaigo ya, caregiver 160 cm untuk pria, 150 cm untuk wanita dengan BMI ideal, tidak bertato dan sehat dibuktikan dengan MCU. Nah, untuk persyaratan khususnya tadi sesuai dengan tujuan program, kita akan arahkan pembelajarannya untuk mendapatkan sertifikasi bahasa Jepang minimal N4 ya, dan sertifikasi kemampuan terkait. Jadi SSW ini wajib ada 2 sertifikasi, bahasa dan kemampuan. Kalau memang tertarik dengan pertanian, ya sertifikasi skillnya harus skill pertanian. Tertarik dengan perhotelan, sertifikasi skillnya ya perhotelan, termasuk peluang kerja yang lain. Tahapan proses dan pembelajaran, kalau dari alur sendiri, ini sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani di program caregiver, ini mungkin akan dibagi ke dalam beberapa proses besar. Yang pertama itu ada penjelasan. Itu seperti yang dijelaskan, itu ada penjelasan, kemudian nanti ada wawancara dengan tim kita, kemudian nanti ada medical check up, ya, ada tes pembelajaran di training center kami, kemudian mendapatkan sertifikasi skill. Setelah memang lulus sertifikasi skill, kita akan support untuk apa? Job matching, wawancara dengan perusahaan, sampai dengan keberangkatan. Kita akan support di sana. Kalau disimulasikan, estimasinya, kalau di kita ini melihat dari berapa bulan sih, kita bisa idealnya sampai dengan pemberangkatan ke Jepang, idealnya di kami 4 bulan ini kita belajar bahasa, ya. Kemudian nanti analisa minat, peluang kerja, memang mau kemana sih setelah belajar bahasa saya berminat ke pertanian, itu kemudian kita support. Ini terkait dengan komitmen perusahaan. Komitmen kami, seperti yang tadi Pak Imron sampaikan, pada saat kita ada peluang di SSW, kita akan support di sana, tapi dari Selna Jaya sendiri juga, itu bukan hanya program persiapan SSW saja, tapi kita juga ada untuk pemagangan. Sehingga teman-teman yang masuk ke program kami, ini nanti bakal ada 2 peluang sebetulnya. Kalau mereka sertifikasinya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh industri, itu kita akan arahkan untuk ke SSW. Tapi kalau memang misalkan tadi ya ada kondisi di lapangan yang memang harus ke pemagangan, itu pun kita bisa support di sana. Sehingga komitmen kami selaku perusahaan, kita akan menjamin ya setiap siswa atau kandidat yang masuk ke program kami akan diberangkatkan ke Jepang. Pada proses rekan sehat, itu insya Allah kita tetap akan support baik melalui program persiapan SSW maupun program pemagangan. Dan sedikit info lainnya, tadi juga Ibu Ani sudah sampaikan bahwa di bulan April ini kurang lebih sudah ada yang kita berangkatkan ya. Tadi karena Jepang sudah mulai dibuka di bulan Maret, kurang lebih 290 orangan sudah mulai diberangkatkan secara bertahap dari total mungkin 1.200-an ya. Dan di minggu-minggu ini juga alhamdulillah kita seperti yang mungkin diinformasikan sebelumnya oleh Presiden Direktur kita bahwa kami perusahaan global, sehingga klien kami alhamdulillah ada saja yang memang membutuhkan untuk pemagangan atau SSW, sehingga di kita setiap minggu ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ada wawancara.
Jadi kalau dilihat ini yang paling kanan, wawancara dilaksanakan by offline ya, by online. Kalau online melalui Zoom seperti ini. Kalau offline kita langsung di training center kami atau di kantor cabang. Itu sudah dilakukan, hari ini juga sedang ada wawancara sebetulnya di proses pemagangan. Jadi ini adalah info lainnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh kandidat. Dan jika memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan mungkin ya di forum selanjutnya, atau memang ingin berkenalan lebih banyak, di pojok kiri bawah ini ada WhatsApp official kami, boleh silahkan di screenshot untuk bisa komunikasi selanjutnya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, barangkali masih ada lagi dari Osnella Jaya. Apa sudah cukup, Pak Insan? Ya, Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Insan, atas pemaparannya. Sangat lengkap dan sudah sampai ke teknis ya, sehingga tentu kami harap sudah jelas nanti bisa tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab, beberapa unsur yang tentu saja kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin tadi juga ada kios santri ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, atau mungkin dari pihak kampus, dari Jawa Barat mungkin, Universitas Brawijaya atau yang di Banten. Ya, mohon izin Pak Abian. Oke, silakan Pak Rozin. Ya, perkenalkan saya Rozin dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Terima kasih atas pemaparannya dari Selna Jaya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi kami di Fakultas Ilmu Budaya itu mempunyai prodi sastra Jepang dan prodi pendidikan bahasa Jepang yang selama ini kami menjadi salah satu pengirim terbanyak mahasiswa yang lolos di beasiswa Monbuka Gakusho di Jepang. Beberapa kali juga kami bekerja sama dengan perusahaan Jepang begitu untuk program magang. Jadi saya concernnya di program magang, Pak Abian. Misalnya sekarang yang sedang kami jajaki juga dari kerjasama dengan Miyagi Sangyo. Jadi dari pemaparan Selna Jaya sejauh ini yang kami pahami adalah fokusnya diperuntukkan untuk terutama untuk alumni SMA dan SMK ya. Tetapi ini sebetulnya adalah kesempatan yang menarik kami dari pihak universitas, terutama dari prodi sastra Jepang dan pendidikan bahasa Jepang. Concern kami di program magang, Pak Abian. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah sekarang mempunyai program MBKM, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang salah satu kegiatannya dari 8 kegiatan itu adalah magang atau ya magang di instansi begitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah dari Selna Jaya atau dari program yang kita bincangkan hari ini itu memungkinkan adanya magang ke Jepang yang program magangnya itu dapat kami konversikan ke dalam kurikulum kami, dapat kami rekognisi. Jadi dari pemaparan yang tadi disampaikan sepertinya kan lebih banyak ke menial jobs di perikanan, kemudian di
di pertanian begitu. Kalau perhotelan itu front office, front desk begitu. Kemudian housekeeping. Apakah ada barangkali sektor-sektor pekerjaan lain yang bisa kami rekognisi ke dalam kurikulum kami begitu. Mungkin itu terutama yang menjadi concern saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rozin dari Universitas Brawijaya. Mungkin kita tampung dulu, Pak Rozin, mohon izin supaya sekalian. Dari yang lain, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan. Pak Moko ya, silakan Pak Moko dari UB juga. Oke, terima kasih banyak Pak Moko. Ini akan kami tampung dulu, nanti mungkin bisa dijawab setelah ini. Mungkin selanjutnya ini ada request juga yang masuk ke saya dari Pak Aris. Beliau ini tamu undangan kita juga dari Kementerian PMK ya, Kemenko PMK. Disilakan Pak Aris, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi. Sekali lagi Pak Aris dari Kemenko PMK. Silakan Bapak. Oke, atau kita lanjut dulu. Ini juga ada request dari UGJ masuk ke saya. Silakan UGJ, barangkali ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari UGJ Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya pada program yang sedang dilakukan pada saat ini oleh bapak-bapak yang ada di room Zoom meeting ini. Kami lupa namanya. Begini Pak, tadi telah kami simak beberapa hal terkait dengan adanya program magang, program bekerja di Jepang untuk tadi bisa dari sekolah menengah kejuruan dan bisa juga dari bidang-bidang atau jurusan-jurusan yang tentunya akan disesuaikan dengan job-job yang ada di sana yang sedang terbuka gitu Pak. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari perguruan tinggi sebelum saya ini, itu tentu tadi kurikulum Pak, bagaimana ketika magang dengan konversi. Lalu tadi juga ditanyakan, kebanyakannya kan ini program bekerja Pak ya,
program bekerja. Dan kami perguruan tinggi tentunya punya pusat karir sebagai jembatan bagi lulusan untuk bisa bagaimana mereka setelah lulus mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, tentu di perguruan kami kalau disesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan, yang sekarang di Jepang ini sedang tentunya tadi ada di untuk pekerja atau yang bekerja di bidang rumah tangga tadi Pak ya, ada di perusahaan pertanian dan tadi rumah sakit. Kami perguruan tinggi di sini tentunya bagaimana menyesuaikan dengan ilmu atau lulusan-lulusan yang kami ciptakan gitu, setelah lulus bisa diterima di Jepang gitu Pak. Maksudnya pada program kali ini gitu, pada kesempatan kali ini. Nah, apakah ini juga berkesempatan bisa memberikan peluang-peluang magang bagi ya calon-calon lulusan kami gitu kan, seperti itu. Barangkali itu saja Pak. Dan bagaimana sih Pak secara detail persyaratan ketika kami perguruan tinggi ya perguruan tinggi ini bisa masuk dalam program tersebut Pak. Dalam program tersebut. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak. Kita lagi. Ya, terima kasih banyak Bapak perwakilan dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Mungkin sekali lagi saya mengundang Pak Aris dari Menko PMK. Disilakan Pak Aris. Pak, boleh kami dari alumni UGJ, Pak? Oke, baik. Dari UGJ sambil kita tunggu Pak Aris ya. Monggo Pak, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya kebetulan Haji Mahyudin, SH MSc, adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni UGJ Cirebon. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi. Tentunya sebelumnya saya mohon izin pada Pak Jenderal Pak Maparisa, kebetulan saya kenal beliau. Saya sama-sama sudah pensiun dari Polri sekarang. Kemudian kami sampaikan tadi Pak Marzuki dari UGJ, yang kebetulan beliau dari Warik 3, menyampaikan kesiapan alumni ketika untuk pemberangkatan ke Jepang. Sedangkan sebelum pemberangkatan itu ada pelatihan-pelatihan khusus. Nah, maksud kami, apakah bisa dari ICMI ini memberikan pelatihan khusus ketika calon alumni ini akan selesai kuliah, sehingga kalau masih mahasiswa, para calon alumni ini akan nurut kepada apa yang diarahkan oleh pimpinan, diarahkan oleh lembaga. Saya kira itu yang perlu kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mahyudin. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama untuk Oselna, yang kedua untuk PT ICMI ya. Langsung saja PT Oselna Jaya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk. Silakan mungkin Pak Insan atau Bu Ani atau Pak Imran barangkali. Langsung saja mungkin dari Pak Insan atau Ani. Sekali lagi silakan dari Oselna untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya mohon izin untuk menanggapi untuk pertanyaan dari Pak Moko, mungkin dari Fakultas Vokasi dari Universitas Brawijaya, terkait kolaborasi sebelum lulus kuliah seperti itu ya Pak Moko ya. Jadi untuk saat ini kami memang hanya bisa menerima dari status peserta yang statusnya itu sudah alumni, dikarenakan ini adalah program
magang ke Jepang dalam konteks magang, tapi di Jepang itu sudah seperti bekerja begitu, mendapatkan gaji dan juga terkait jam kerja seperti itu. Jadi jika memang di kampus itu misalnya di semester akhir, biasanya itu 1 semester ya Pak ya. 1 semester itu diganti menjadi magang ke Jepang, setelah itu nanti balik lagi gitu, itu masih belum bisa terkait kebutuhan dari user kami di Jepang. Itu memang rekrutnya khusus untuk alumni dan juga persyaratan untuk bisa mendapatkan CEO atau izin untuk magang di Jepang itu membutuhkan ijazah seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk berkolaborasi, menjawab pertanyaan juga dengan pertanyaan dari Pak Rozin maksud saya, ya, kita bisa berkolaborasi dengan adanya sharing seperti program TOT begitu Pak. Training of trainer, misalnya nanti persiapan mahasiswa sebelum wisuda, sebelum lulus maksud saya, itu misalnya berapa SKS dalam berapa semester mau dimasukkan kurikulum bahasa Jepang, di situ nanti kita bisa support juga terkait materi, juga TOT untuk teacher atau sensei nanti di kampus gitu, nanti kita bisa arahkan juga. Dan juga sharing-sharing materi bahasa Jepang apa sih biasanya yang diperlukan untuk bisa yang kita biasa pakai untuk ke Jepang melalui program pemagangan itu. Ya, jadi dengan adanya sharing TOT program berbentuk MOU, nantinya kita sudah tahu dari lulusan Universitas Brawijaya ini, anak-anaknya ini sebelum lulus kita sudah tahu mereka minat tidak dengan Jepang. Karena sebelum lulus itu mereka sudah diajarkan bahasa Jepang terlebih dahulu. Ya. Lalu menjawab pertanyaan selanjutnya terkait persyaratan tadi ya Pak ya. Persyaratan antara lulusan dari D3 dan juga S1 itu apakah ada perbedaan begitu? Ya. Perbedaannya itu sebenarnya tidak ada Pak, karena dari Jepang itu welcome ke seluruh level ya, maksudnya mau itu dari SMK kesehatan ataukah misalnya dari D3 atau S1 seperti itu. Namun dilihat dari perbedaan bukan hanya tingkat dia itu level D3 atau S1, namun pada saat interview itu dilihat dari skill bahasa Jepangnya. Biasanya ada perbedaan, si A berangkat ke Jepangnya dengan level N4, si B berangkatnya itu dengan level N3. Artinya si B ini yang berangkat dengan level N3 itu nanti akan mendapatkan tunjangan bahasa di Jepangnya seperti itu. Ya, jadi kita melihat di sisi ini mereka walaupun dari D3 ataupun dari S1 semuanya belum bisa bahasa Jepang misalnya. Kita semuanya didik dari awal, dari nol, dari hiragana, dari katakana, dari huruf, lalu masuk lagi ke grammar dan lain-lain begitu. Itu semuanya levelnya sama begitu. Namun hasil akhirnya dia berangkat ke Jepang ini dengan level berapa nih seperti itu. Ya, mohon izin Bu Ani, mungkin saya minta maaf dipotong dulu sedikit. Ini dari Kemenko PMK. Baru hadir dan mohon izin untuk sedikit minta waktunya. Baik. Untuk Pak Aris Darmansyah. Bapak, disilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan saya Aris Darmansyah, staf ahli Menko PMK. Kebetulan saya sebelumnya membidangi bidang UMKM dan ketenagakerjaan. Staf ahli bidang UMKM dan ketenagakerjaan. Nah, tapi juga saya punya pengalaman karena pernah di Jepang 23 tahun yang lalu dan pernah diminta mendidik, membina atau memberikan bimbingan bagi para pemagang-pemagang yang datang di Jepang, khususnya di Osaka. Waktu itu kami diminta oleh konsulat Indonesia yang ada di Osaka. Kebetulan saya sekarang sebagai ketua PPI di sana pada saat itu. Nah,
saya melihat gitu ya, kualitas dari para pemagang yang bisa bagus-bagus. Kualitasnya dari sisi substansi, dari sisi pekerjaan. Ya, hanya satu kalau menurut saya, kayak saya lihat itu adalah bagaimana sikap, karakter, sikap kerja seperti itu. Nah, kami makanya diminta untuk melakukan pembinaan terkait dengan hal itu. Nah, tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan masalah bahasa, itu juga sangat penting, terkait dengan substansi juga penting juga gitu. Nah, selama masa orientasi di sana, kami lebih banyak memberikan pendampingan terkait dengan bagaimana hidup di Jepang. Saya kira di sini juga mungkin sudah diberikan, tetapi karena kondisinya berbeda dengan di lapangan gitu ya, kan di sini teman-teman yang akan berangkat masih membayangkan kan seperti apa di Jepang, paling lihat dari YouTube atau seperti apa. Tapi begitu di Jepang itu kita berikan pelatihan dengan kondisi yang ada. Nah, saya kira ini akan sangat bagus sekali kerjasama ini ya dengan beberapa perguruan tinggi tadi dari Senajaya, ISMI gitu ya, dengan beberapa perguruan tinggi dan diinisiasi juga dengan Kabupaten Cirebon. Saya kira kalau lulusan-lulusan dari Kabupaten Cirebon yang akan dimagangkan di sana, selain substansi dan bahasanya oke, juga dengan sikap karakternya itu oke. Dan tentunya itu akan sangat banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang akan berminat. Contohnya apa? Salah satunya hal yang sederhana. Misalkan, ini mohon maaf, kita kan jarang minum, ya. Kita mungkin sebagian orang tidak pernah minum. Begitu di sana lingkungannya minum, gitu ya. Malam minggu jalan-jalan dengan teman-teman Jepangnya, minum. Hari Senin orang Jepang udah biasa kerja lagi, orang kita masih mabok, gitu ya. Jadi terpengaruh kepada pekerjaannya. Nah, mungkin hal-hal ini juga perlu disampaikan saya kira. Kalau seandainya nanti ini bisa menghasilkan satu hasil calon pemagang selain punya kemampuan bahasa Jepang dan secara substansi, saya kira kalau secara substansi pastilah tadi pelatihannya apalagi ada sertifikatnya segala gitu ya. Nah, menurut saya adalah hal-hal yang terkait dengan karakter dan kebangsaan. Ya, mungkin itu juga salah satunya ya. Saya kira dari Senajaya yang sudah punya pengalaman juga ya kerjasama di sana, pasti banyak permasalahan seperti ini. Nah, ini mungkin akan lebih baik dimasukkan di dalam satu kurikulumnya. Kalau tadi saya lihat dari paparan Ibu dari Senajaya itu berikutnya, tadi saya tidak lihat gitu ya, yang terkait dengan masalah ini lebih banyak kepada substansi ya, juga kepada masalah bahasa gitu. Nah, ini menurut saya perlu ditekankan. Apalagi udah diketahui lah karakter Indonesia ramah gitu ya, segala macam. Tapi begitu kesana, apalagi dulu, sekarang udah bagus karena ada juga S1-nya. Kalau dulu kan anak dari STM, dari SMK gitu ya, atau dari SMA. Ada sebagian dulu dari S1 juga. Nah, sekarang kan ada juga dibuka dari S1. Nah, ini bagaimana caranya bisa dimasukkan di dalam kurikulumnya pada saat pelatihan. Karena di sana juga kan akan diwawancara lagi, dipilih lagi. Tentunya, walaupun tadi Ibu Ani menyampaikan dengan kemampuan bahasanya yang bagus ya, tapi kalau lihat dari gesturnya Bu, kurang bagus, kan nggak ini. Akhirnya yang tidak terpilih itu, mohon maaf ya, ditempatkannya lah di perusahaan-perusahaan yang kurang begitu bagus lah jadinya gitu ya, karena mereka juga milih dong, mereka punya hak untuk memilih. Nah, sementara kami saat itu juga ditugaskan dari konsulat gitu ya untuk memonitor hal ini, karena ini bagaimanapun juga kalau sudah di negara lain ini kan membawa bendera negara gitu ya, bendera Indonesia. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Pak Ahmad gitu ya. Mohon maaf tadi saya minta bicara, kebetulan jam 1 harus ada rapat gitu. Terima kasih semuanya, dan saya kira ini bagus sekali ya sosialisasi hal ini, apalagi tadi disambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja ya. Artinya tenaga kerja dari Cirebon kalau tahu untuk hal ini sudah paling siap gitu dengan daerah-daerah yang lain, apalagi tadi masuk ranking keberapa, ke-6 seluruh Indonesia ya sebagai pengirim tenaga kerja keluar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, apalagi di tengah-tengah rapat begitu ya. Satu kehormatan untuk kami dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf Bu Ani, tadi saya putus. Barangkali tadi masih ada yang ingin dilanjutkan, Bu Ani? Disilakan.
Ya, baik Pak Ahmad, mohon izin, sepertinya tadi yang belum terjawab itu dari UGJ ya Pak ya, terkait detail persyaratan jika ingin masuk program ini seperti apa begitu. Jadi kembali lagi untuk persyaratan ini ada dua, jadi ada yang bidang caregiver, juga ada yang bidang non caregiver begitu. Jadi di sini untuk yang bidang caregiver sendiri memang kami fokuskan untuk yang lulusan dari keperawatan, kebidanan dan juga fisioterapi. Lalu untuk yang SMA atau SMK umum itu masuk kepada bidang non caregiver seperti itu. Namun untuk syarat lainnya itu hampir sama kedua bidang ini gitu. Dari segi usia 19 sampai 30 tahun misalnya, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan 150 cm minimal untuk perempuan dan untuk laki-laki minimal 160 cm dengan berat badan ideal. Ya, jadi tidak bertato tentunya dan juga sehat dibuktikan dengan adanya hasil medical check up. Ya, jadi nanti bagaimana untuk masuk program ini, nanti peserta atau calon peserta itu bisa berkonsultasi dulu kepada kami. Nanti akan ada link yang akan kirimkan untuk pengisian CV pendaftaran. Setelah itu nanti akan kita jadwalkan untuk interview melalui Zoom. Ya, nanti kalau misalnya interview sudah selesai, sudah lulus, baru nanti akan medical check up. Dan baru bisa akan join pelatihan di kami. Sementara itu join 3 bulan pertama itu melalui kelas online. Ya, mungkin dari pertanyaan dari UGJ semoga bisa terjawab ya, Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu Ani. Mungkin Pak Haji Dr. Asad bisa menanggapi tadi Pak Haji Mahyudin ya, bertanya tentang fasilitasi dari PT ITSMI untuk kemudian pemberangkatan ke Jepang. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi kami dari PT ISMI ada kerjasama MOU dengan PT Oselna Jaya ya, yang nanti bisa menjembatani hal-hal yang diperlukan agar anak-anak kita bisa berangkat magang atau bekerja di sana. Termasuk dengan pusat tenaga kerja ya, dengan Pak Yusuf, insya Allah kita akan kerjasama. Memang pertanyaan dari ini Mas Abi dari perguruan tinggi ya, terkait dengan program Kampus Merdeka, ini memang belum ada polanya ya, karena kalau industri di Jepang ya seperti disampaikan Bu Ani ya, pokoknya menerima tenaga kerja yang memang disyaratkan tadi salah satunya kemampuan bahasa. Mengenai kerjasama Kampus Merdeka itu belum, tetapi ini mungkin menjadi PR ya para pihak, termasuk dari pihak perguruan tinggi bisa koordinasi dengan Kemendikti, dengan pusat kerja ya, Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana industri-industri yang menampung pekerja-pekerja Indonesia misalkan bisa didaftarkan untuk konversi ke SKS ya, karena mungkin dengan konsep Kampus Merdeka itu sekian persen dari SKS bisa diimplementasikan magang di industri ya. Nah itu saya kira PR ya, PR. Itu yang mungkin akan menjadi bahan diskusi. Insya Allah PT ISMI juga bisa kontak-kontak dengan pihak-pihak terkait untuk sama-sama memikirkan ini, sehingga nanti punya double benefit ya. Sekolah dia tetap berjalan, punya ijazah gitu kan, terus pengalaman kerja, terus mendapat penghasilan, itu juga menjadi bisa tercapai. Saya kira itu Mas Abi, pokoknya PT ISMI siap membantu ya, siap kerjasama dengan beberapa pihak. Yang jelas ini akan dikonsolidasikan dengan Oselna, termasuk juga dengan pusat tenaga kerja ya. Itu.
kita akan segera ketemu Pak Yusuf ya untuk kolaborasi ya dengan Osana. Saya kira sudah tinggal segera menandatangani MOU ya. Begitu Mas Abian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Asad atas. Iya, ada tambahan Mas Abian. Silakan. Kami pun punya sarana layanan check up ya, yang sudah standar, yang kami juga sudah biasa melakukan pemeriksaan bagi SDM-SDM yang untuk ke luar negeri ya. Nah, itu juga kami bisa bantu nanti agar anak-anak yang sudah ke sana sudah terverifikasi dari sisi kesehatannya sesuai dengan standar yang diminta oleh Jepang nantinya.